got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep out. A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nursam, NIM D01215222. Akan menjelaskan tentang air tanah dan hukum Darcy. Air tanah atau groundwater, air tanah adalah air yang tersimpan di dalam tanah. Air mengisi ruang antara butir tanah dan meresap ke dalam tanah. Air tanah memiliki banyak kelebihan dibanding air permukaan. Air tanah lebih steril, temperatur lebih stabil, dan cenderung melimpah meskipun musim kemarau. Air tanah sangat penting bagi kehidupan, mulai dari kebutuhan industri, keseimbangan alam, hingga kebutuhan rumah tangga. Ada beberapa jenis air dalam bumi, diantaranya air sungai, air laut, air hujan, dan air tanah. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai air tanah berikut ini. Pengertian air tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air. Air tanah didefinisikan sebagai air yang terdapat di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Menurut ASDAQ di tahun 2002, air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi, struktur pelapis geologi, dan beda potensi kelembapan tanah. Adapun manfaat air tanah, secara umum, air memiliki berbagai manfaat penting bagi kehidupan, tak hanya bagi manusia, tapi juga beragam makhluk hidup di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Dengan adanya permasalahan banjir dan kekeringan setiap tahun di Indonesia, masalah air menjadi sangat penting untuk diatasi. Adapun kandungan unsur air tanah, yaitu air tanah terdiri dari beberapa unsur seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan unsur hara seperti fosfor dan kalium. Faktor penentu kualitas air tanah, yaitu faktor penentu kualitas air tanah. Beberapa faktor penentu kualitas air tanah antara lain pH, suhu, oksigen terlarut, nitrat, fosfat, logam berat, dan bakteri. Berikut adalah gambarnya. Cara mengukur kualitas air tanah ada 3, yaitu yang pertama menggunakan alat ukur, yang kedua menggunakan metode kimia, yang ketiga menggunakan metode biologi. Adapun hukum Darcy adalah hukum dasar dalam hidrolika yang menjelaskan tentang aliran fluida dalam media berpori seperti air tanah. Hukum ini menyatakan bahwa laju aliran fluida dalam media berpori sebanding dengan gradien hidrolik, luas penampang, dan permeabilitas media pori. Permeabilitas media pori dapat dihitung menggunakan rumus empiris yang dikenal sebagai hukum Darcy. Hukum ini menyatakan bahwa laju aliran fluida dalam media berpori sebanding dengan gradien hidrolik, luas penampang, dan permeabilitas media pori, yaitu Q sama dengan K dikali A dikali dH per dl, di mana Q sama dengan laju aliran fluida dalam media berpori cm/3 per S. K permeabilitas media pori, atau Darcy, yang A luas penampang media berpori, cm/2, dH per dl sama dengan gradien tekanan dalam arah aliran ATM per cm. Hitung permeabilitas media pori, kita perlu mengetahui yang pertama itu nilai laju aliran fluida,
Yang kedua, luas penampang media berpori. Yang ketiga, gradien tekanan dalam arah aliran. Dan yang keempat, viskositas fluida. Selain itu, kita juga perlu mengetahui nilai porositas batuan. Porositas batuan adalah ukuran dari ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume yang bernilai antara 0 dan 1 atau persentase antara 0 sampai 100%. Porositas batuan diukur berbagai persentase dari volume ruang kosong dibandingkan volume total. Jika sebuah batuan memiliki banyak celah antara butirannya, maka dikatakan memiliki porositas yang baik dan banyak air dapat masuk di antara butiran tersebut. Besar kecilnya porositas suatu batuan akan menentukan kapasitas penyimpanan fluida reservoir. Hubungan antara permeabilitas dan porositas batuan tanah. Permeabilitas dan porositas batuan memiliki hubungan yang erat. Secara umum, semakin besar porositas suatu batuan, maka semakin besar pula permeabilitas. Namun, hubungan antara permeabilitas dan porositas batuan tidak selalu linear karena terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti ukuran pori, distribusi ukuran pori, dan jenis fluida yang mengalir di dalam pori-pori batuan. Itulah tadi hasil penjelasan saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.